Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam kajian faraid yang insyaallah kali ini kita akan membahas tentang asobah. Betul, asobah. Apa yang dimaksud dengan asobah itu? Kalau dari definisi, asobah adalah kullu warithin laisa lahu nasibum muqaddarum minat tirkati. Asobah adalah kullu warithin, semua ahli waris atau setiap ahli waris, laisa lahu nasibum muqaddarum, yang tidak memiliki bagian yang ditentukan, bagiannya tidak ditetapkan. Minat terkati, dari harta yang ditinggalkan oleh si mayat, dari harta ahli waris yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, dia tidak mendapat bagian yang ditentukan, bagiannya yang tertentu itu tidak ada. Artinya dia tidak mendapatkan yang disebut dengan, ada namanya setengah, ada namanya setengah, ada namanya seperempat, ada namanya seperdelapan, ada namanya seperenam, ada namanya sepertiga, ada namanya 2/3. Ini disebut dengan furudul muqaddah. Furudul an-nisfu, ar-rubu', as-sumun, as-sudus, as-sulus, as-sulusani. Dia tidak mendapatkan furudul muqaddar. Laisa lahu nasibun muqaddar. Dia tidak memiliki bagian yang ditentukan. Dia tidak dapat setengah, dia tidak dapat seperempat, dia tidak dapat seperdelapan, dia tidak dapat seperenam, dia tidak dapat sepertiga, dia tidak dapat 2/3. Itulah dia ahli waris yang disebut dengan asobah. Jadi dia mendapat berapa? Bal ya'khudul baqi. Dia asobah itu mendapatkan sisa ba'da ashabil furudi, tatkala ashabul furud sudah mendapatkan bagiannya. Jadi asobah itu adalah ahli waris yang dia mendapatkan bagian setelah ashabul furud, dzawil furud mendapatkan bagiannya. Au ya'khudul kulla idzam farada, atau dia mengambil harta kulla, seluruh harta ia ambil, idzam farada, apabila dia hanya ahli waris tinggal sendirian, tidak ada ahli waris yang lain, tidak ada dzawil furud, tidak ada ashabul furud, dia cuma tinggal sendiri, maka harta warisan itu untuk dia sendiri. Itu yang disebut dengan asobah. Bahasa yang lebih sederhana adalah asobah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan furudul muqaddar. Dia tidak mendapatkan harta yang di bagian yang ditentukan, tapi dia mendapatkan sisa harta al-baqi setelah zawil furud mendapatkan bagiannya. Atau bila ia sendirian, maka ia mendapatkan seluruh daripada harta itu. Jadi sebagian ulama mendefinisikan bahwasanya asobah itu adalah ahli waris yang satu mendapat sisa harta. Ahli waris yang mendapat sisa harta setelah dzawil furud mendapatkan
bagiannya. Jadi asabah adalah ahli waris satu yang mendapat sisa harta warisan setelah dzawil furud mendapatkan bagiannya. Dzawil furud dapat dibagi terlebih dahulu kepada dzawil furud. Ya, setelah dzawil furud mendapatkan bagiannya, harta masih bersisa, hartanya adalah untuk asabah. Jadi asabah adalah ahli waris model yang begitu. Kemudian yang kedua, bila setelah dibagikan harta itu kepada dzawil furud, bila harta warisan habis, tidak bersisa setelah dibagikan harta kepada dzawil furud, bila harta warisan itu habis setelah dibagikan kepada dzawil furud, harta habis tidak bersisa, asabah tidak mendapatkan apapun. Asabah tidak mendapatkan apapun. Ya. Kemudian yang ketiga, bila tidak ada dzawil furud, dzawil furud itu nggak ada, ya, istri nggak ada, suami nggak ada, ibu nggak ada, ya, tidak ada. Yang ada cuma asabah. Ya, bila harta, ya bila tidak ada dzawil furud, maka semua harta untuk asabah. Jadi inilah bahagian harta warisan untuk asabah. Jadi asabah ini adalah istimewa. Ya, bila ada harta, pertama dibagikan kepada dzawil furud, semua sudah dapat nih, sudah, ada sisanya, ada sisa untuk asabah. Dua, setelah dibagikan sudah semua, udah bagi, udah dapat, ada harta, tak ada, berarti asabah kan ada. Dzawil furud tak ada yang mau dibagi, tinggal cuma hanya asabah saja, maka semua harta untuk asabah. Itu yang dimaksud dengan definisi asabah. Sekarang pembagian asabah. Asabah dibagi kepada 3 bagian. Ada namanya usbatun bin nafsi. Yang kedua, usbatun bil ghairi. Yang ketiga, usbatun ma'al ghairi. Pertama, asabah dibagi kepada 3. Pertama, ada namanya usbatun bin nafsi. Asabah dengan dirinya sendiri. Disebut kalau istilah ringkasannya ABN. Asabah bil nafsi. Usbatun bil ghairi, ada namanya asabah bersama yang lain. Ya, asabah dengan ahli waris yang lain. Disingkat dengan ABG. Kemudian yang ketiga, usbatun ma'al ghair. Ya. Ini adalah disingkat dengan AMG. Jadi inilah 3 pembahagian daripada asabah. Siapa saja yang tergolong kepada usbatun bin nafsi, asabah dengan dirinya sendiri, semua ahli waris laki-laki
yang jumlahnya 15, ahli waris laki-laki jumlahnya 15 adalah asabah bin nafsi illa, kecuali satu, zaujun, suami. Dua, akhun li ummin. Akhun li ummin. Suami akhun li ummin, dia adalah zawil furud, dia mendapatkan furudul muqaddam. Jadi semua ahli waris laki-laki yang 15, totalnya 15 itu adalah asabah bin nafsi, kecuali suami dan saudara laki-laki seimbang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, usbatun bil ghairi, asabah dengan lainnya. Awalnya dia tidak asabah. Awalnya dia adalah zawil furud, ashabul furud. Tapi karena ada bersama dia yang lain yang posisinya sederajat, maka dia menjadi asabah dengan lainnya. Contoh, dan ini hanya 4 pasangan. Pertama, bintun, anak perempuan. Kedua, bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketiga, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung. Yang keempat, ukhtun li abin, saudara perempuan seayah. Bila mereka sendiri, mereka tidak asabah. Tapi tatkala mereka berpasangan dengan saudaranya yang sederajat, bintun, siapa saudaranya yang sederajat? Ibnu. Bila ada orang meninggal, dia punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki, bersamaan, maka bintun dan ibnun menjadi asabah bil ghair. Tapi bila bintun saja tidak ada ibnun, bintun saja tidak ada ibnun, berarti bintun dari furud. Atau ibnun saja tidak ada bintun, berarti ibnun asabah bin nafsi. Tatkala mereka bersamaan adanya, karena mereka statusnya sederajat, maka keempat pasangan ini, maka mereka menjadi berdua, menjadi asabah bil ghair. Bintul ibn, pasangannya siapa? Ibnul ibn, cucu laki-laki. Ukhtun syaqiqah, siapa pasangannya? Pasangannya adalah akhun syaqiq. Ukhtun liyamin, siapa pasangannya? Akhun liyamin, ini saudara laki-laki kandung, ini saudara laki-laki saya. Jadi asabah bil ghair hanya 4 pasangan. Jadi mereka harus berpasangan. Tidak namanya asabah bil ghair bila sendiri. Kalau laki-laki berarti asabah bin nafsi bila laki-laki sendirian. Iya kan? Asabah bil ghair itu tatkala mereka berpasangan. Kemudian yang terakhir adalah asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair ini adalah khusus untuk asabah ma'al ghair ini khusus
untuk perempuan. Ini khusus perempuan. Dan asobah ma'al ghair ini insyaallah nanti akan kita bahas sendiri, dan mereka hanya berdua. Kalau asobah bin nafsi khusus untuk semuanya laki-laki sendiri. Asobah bil ghair mereka 4 pasang. Kemudian asobah ma'al ghair nanti insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon kiranya ini bisa dipahami dengan baik. Insyaallah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.